dirasa oleh hati. Setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana. Kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rezeki. Siapa yang berakhlak tinggi, kemana pergi orang suka. Ia disukai dan dipercayai, kawan banyak di mana-mana. Siapa yang berakhlak tinggi, kemana pergi orang suka. Ia disukai dan dipercayai, kawan banyak di mana-mana. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana. Kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rezeki. Orang yang tiada akhlak, harta banyak tiada nilainya. Wajahnya yang cantik hilang serinya, berpangkat tinggi pun orang benci. Orang yang tiada akhlak, harta banyak tiada nilainya. Wajahnya yang cantik hilang serinya, berpangkat tinggi pun orang benci. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana. Kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rezeki. Sebaik-baik manusia, yang tinggi akhlaknya, karena disukai Allah dan juga Rasulnya. Disenangi manusia seluruhnya. Akhlak mulia ibarat bunga. Sebaik-baik manusia, yang tinggi akhlaknya, karena disukai Allah dan juga Rasulnya. Disenangi manusia seluruhnya. Akhlak mulia ibarat bunga. Disenangi manusia seluruhnya. Akhlak mulia ibarat bunga. Disenangi manusia seluruhnya. Akhlak mulia ibarat bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du.
Setiap kali kita mendengar pribadi seorang nabi, rasul, para ulama, atau orang bijaksana lainnya, sudah pasti yang terbayang adalah pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Dan salah satu dari akhlak mulia itu adalah terpancarnya keramahan, baik dari sikapnya, tutur katanya, wajahnya yang jernih, serta sikap yang arif dan bijak. Siapapun yang bergaul akrab dengan mereka akan merasakan suasana aman dan menyenangkan. Bahkan ketika berpisah pun akan menimbulkan kerinduan ingin berjumpa kembali dengannya. Hidup adalah ujian, dan yang sukses adalah yang lulus ujian dengan nilai terbaik, dengan standar penilaian dari Allah. Sebab dalam agama Islam, kesuksesan itu bisa dinilai dari tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengubah diri untuk menghapus kemaksiatan dengan kebaikan. Titik awalnya berada pada kekuatan tekad. Tekad kuat harus dimiliki oleh siapapun yang ingin berubah menjadi lebih baik. Jangan sampai menjadi orang yang hanya menjadi jalan kehinaan dan kemaksiatan. Akan sulit mengusir ayam dari dalam kamar. Seandainya terusir pun, kamar akan menjadi kotor dan berantakan. Oleh karena itu, tutup pintu sebelum ayam masuk. Tutup peluang dosa sebelum berbuat. Bagi pribadi yang tidak terampil mengendalikan diri, bersiaplah untuk hidup dengan penuh masalah. Sebab apapun yang tidak terkendali pasti akan menimbulkan masalah. Berhati-hatilah. Kesenjangan antara perkataan dan perbuatan adalah bumerang yang betul-betul menghancurkan wibawa dan akan mengundang bulan-bulanan caci maki dan penghinaan. Ingatlah, manusia biasanya akan bersegera memprioritaskan dan bersungguh-sungguh terhadap hal yang dianggapnya penting dan menguntungkan bagi dirinya, tetapi tidak melakukan untuk sebaliknya. Oleh karena itu,
pandai-pandailah kita menyikapinya. Kita tidak akan mau mendekati orang yang dianggap tidak aman bagi kita. Begitupun orang lain. Mereka tentu tidak mau dekat kepada kita bila kita dianggap berbahaya baginya. Maka dari itu, jadilah manusia yang aman bagi orang lain. Kerendahan hati dan ketenangan adalah satu paket. Sedangkan kesombongan dan kegelisahan batin adalah paket lainnya. Jadi bila ingin tenang, pilihlah kerendahan hati. Orang hina akan mengeluarkan kata-kata hina dan menghina. Sedangkan orang mulia akan mengeluarkan kata-kata dan sikap mulia. Komentar spontan kita mungkin hanya satu patah kata, tetapi jika tidak tepat, maka bisa melukai hati dan menimbulkan kebencian yang mendalam. Oleh karena itu, waspadalah dengan kebiasaan berkomentar, walau hanya sepatah kata. Keberanian mengatakan tidak tahu untuk sesuatu yang memang yang tidak diketahui akan jauh lebih terhormat dan juga menenangkan daripada selalu ingin terlihat serba tahu, padahal sebenarnya hanya sok tahu. Sesungguhnya, orang yang sukses adalah mereka yang berhasil mengenali, menggali, dan memompa seluruh potensi diri, sehingga ia mampu menggagas karya-karya dan ide-ide terbaik demi kemaslahatan umat. Kunci sukses adalah kegigihan memperbaiki diri dan kesungguhan untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini. Salah satu ciri kesuksesan seseorang adalah dicintai oleh orang-orang terdekatnya. Waspadalah, dikenal dan dihargai oleh mereka yang jauh, tetapi tidak disukai oleh orang-orang yang terdekat. Karena itu adalah pertanda kegagalan.
menasihati orang-orang terdekat jauh lebih sulit. Karena mereka telah mengetahui pribadi kita yang sebenarnya. Karena itu, semakin tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan, maka semakin turun wibawa kita, terutama di antara orang-orang terdekat. Keberhasilan mendapatkan cinta, kasih sayang, dan kesetiaan yang tulus dari orang-orang terdekat menjadi pertanda keberhasilan kita memimpin diri sendiri. Mari kita latih dan mari biasakan untuk bersikap lebih lembut, sopan, dan hormat kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Niscaya hal itu akan lebih indah, hangat, dan akan membuat kebersamaan semakin penuh makna. Dunia ini diciptakan hanya untuk lahiriah belaka, bukan untuk menenteramkan hati. Hanya Allah lah satu-satunya jalan ketenangan. Maka dekati, taati, dan cintai Allah. Niscaya hidup akan bahagia. Sesungguhnya hidup ini adalah rangkaian ujian yang tiada henti. Sedangkan seberat-berat ujian adalah kelapangan, kemudahan, pujian, dan hal-hal yang lebih membuat kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akan bahagia adalah orang yang paling siap menghadapi kesulitan dan kepahitan dalam hidup ini. Sedangkan orang yang akan banyak menderita adalah yang hanya siap dengan kesenangan dan kemudahan. Jauhi tindakan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa, apalagi dengan sikap emosional, hanya akan mengundang penyesalan. Bertindaklah dengan hati tenang, gunakan pikiran yang jernih untuk menyerap data yang benar, akurat, dan lengkap. Tidak ada satupun di alam ini kecuali ciptaan dan milik Allah. Tidak ada satu kejadian pun kecuali terjadi dengan izinnya. Dan tidak ada kejadian sia-sia kecuali pasti ada hikmahnya.
Hidup di dunia hanyalah mampir sejenak untuk mencari bekal pulang dan menanti saat maut menjemput. Kita tidak memiliki apapun dan tidak dimiliki siapapun selain milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita inginkan tidak selalu akan terjadi. Maka apabila kita tidak bertawakal kepada Allah, bersiaplah untuk kecewa. Jangan melakukan sesuatu hanya semata-mata karena ingin. Sebab ingin tidak pernah ada habisnya. Juga jangan semata-mata karena suka. Sebab suka mudah berubah. Berubahlah karena perlu. Sebab perlu mengundang banyak manfaat. Punya apa-apa di dunia ini tidak akan pernah memiliki nilai apa-apa jika tidak diiringi dengan keimanan yang tinggi. Semakin cinta kepada dunia, akan semakin takut kehilangan. Tapi jika kita mencintai akhirat dengan bekal dunia, kita tidak akan takut kehilangan. Orang yang yakin kepada Allah tidak akan pernah merasa hina di hadapan sesama manusia. Karena hidupnya tidak pernah digantungkan kepada jaminan dan pemberian manusia. Marilah kita sempurnakan keyakinan kita. Sehingga sama sekali tidak tergiur dengan apapun yang berada di tangan makhluk. Tidak berharap diberi oleh orang lain. Tetapi rindu menjadi jalan datangnya pemberian Allah kepada orang lain. Memberi itu amat membahagiakan orang lain dan diri kita. Apalagi bila kita bisa memberi sebelum tangan orang lain meminta, tentu jauh lebih membahagiakan dan memuliakan. Dan kebahagiaan yang paling besar adalah bila kita bisa menyembunyikan kebaikan kita.
hidup akan jauh lebih indah aman dan menyenangkan bila kita saling menyayangi. Jauhi sikap ria, pamer harta, pamer kedudukan, pamer gelar, atau pamer penampilan. Karena semakin pamer, kita akan semakin sengsara dan semakin diminati penjahat. Justru kesederhanaanlah yang akan menambah pesona kita. Segeralah berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan orang lain. Dan segeralah meminta maaf atas sekecil apapun kesalahan diri. Sebab orang yang penuh perhatian, walaupun terhadap hal-hal kecil, niscaya akan disukai dan dihormati. Sebaliknya, orang yang tidak pernah peduli terhadap hal-hal kecil, sekalipun ia sering berkata besar, niscaya tidak akan disukai. Teruslah sibuk memperbaiki diri. Itulah kunci menjadi mukmin sejati. Jatuh bangun adalah hal yang lumrah. Yang penting, selalu belajar dan berlatih secara sistematis berkesinambungan. Kesalahan adalah lumrah dan bisa diperbaiki, tapi ketidakjujuran menjadi penutup jalan perbaikan. Jadikanlah setiap perjumpaan dengan orang lain menjadi sarana lompatan pertambahan ilmu, pengalaman, dan wawasan. Syaratnya, berlakulah seperti gelas kosong yang siap diisi. Sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang setiap waktunya diolah agar dia semakin rindu akan nasihat. Berhati-hatilah bila kita mendengar curhat orang lain. Sebab semua itu bisa menjadi cobaan dan amanah. Jangan sampai menjadi dosa dan fitnah dengan menceritakannya lagi kepada orang yang tidak berhak.
bila curhat kepada orang yang tidak tepat. Alih-alih jadi solusi, malah menambah masalah. Karena itu, biasakanlah curhat hanya kepada orang yang ahli dan terpercaya. Juga serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan adalah langkah penting dalam mencari solusi. Karena itu, semakin cepat kita ingat dan mengembalikan urusan kepada Allah, maka kita akan semakin merasa tenang. Sebaliknya, jika kita lupa kepada Allah, maka hati akan larut dalam gelisah. Ketika hati merasa sedih dan gelisah, jangan biarkan kesedihan itu larut dan mencuri hidup kita. Bangkitlah. Bangkit, perbanyak zikir, dan bergaulah dengan orang yang penuh manfaat. Semakin cepat mengembalikan urusan kepada Allah, semakin sering ingat kepada Allah, dan semakin utuh menyerahkan diri bertawakal kepada Allah, niscaya akan semakin tenang hati kita. Ciri keteladanan kita kurang tulus adalah banyaknya keluhan dan kekecewaan diri, serta melemahnya semangat ketika melihat orang lain belum mengikuti apa yang kita contohkan. Keteladanan dalam beribadah akan membuat pribadi kita menjadi tenang dan jernih. Bahkan mampu memotivasi orang lain menjadi ahli ibadah, sehingga suasana tenang dan jernih menjadi milik bersama. Keteladanan pemimpin adalah pesona dan kekuatan yang menghujam ke dalam kalbu. Dia akan membuat orang yang dipimpinnya merasa mantap dan yakin untuk mengikutinya dengan tulus ikhlas. Keteladanan adalah amal yang amat utama dan nyata. Semakin kita ingin menunjukkan siapa diri kita,
agar diakui dan dihormati, maka batin kita akan semakin tertekan, tegang dan lelah. Padahal sikap ingin menunjukkan siapa diri kita biasanya hanya akan membuat kita semakin tidak disukai. Bila dimarahi, jangan larut dalam sakit hati, karena kita akan rugi sendiri. Lebih baik maafkan saja dan jangan menjadi dendam. Kita tidak akan hina dengan dihina, sebab semua perbuatan akan kembali kepada pembuatnya. Melawan kemarahan dengan kemarahan ibarat membenturkan batu dengan batu. Hasil yang diperoleh biasanya adalah perpecahan. Oleh sebab itu, saat menghadapi kemarahan orang lain, maka bersikaplah tenang dan jernih. Dengar dan simak apa yang diutarakannya. Lalu ambil hikmah dan doakanlah kebaikan untuknya. Hati yang bersih akan peka terhadap ilmu. Apapun yang dilihat, apapun yang didengar, dan apapun yang dirasa akan menjadi samudera ilmu yang membuatnya kian arif, bijak, dan tepat dalam menyikapi hidup ini. Kian bening hati, kian peka terhadap ladang amal, dan kian mudah berbuat kebaikan. Maka kita akan kian merasakan bahwa rizki terbesar kita bukanlah sesuatu yang didapatkan, melainkan amal yang dilakukan. Boleh jadi Allah mengabulkan harapan kita dengan tidak memberi apa yang kita inginkan, karena Allah Maha Tahu bahaya yang akan menimpa di balik keinginan kita. Bila kita bersandar, maka kita akan takut kehilangan sandaran kita. Oleh karena itu, cukuplah Allah yang menjadi sandaran, karena Allah tidak akan mengecewakan
siapapun yang bersandar kepadanya. Itulah pribadi mandiri, pribadi yang penuh harga diri dan menghindarkan diri dari sikap menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah, wahai Engkau yang maha awal dan maha akhir, yang maha zahir dan maha batin, karuniakan kepada kami kemampuan untuk bersikap mengasihi, bersikap selalu menyayangi, mampu menguasai diri, suci dalam berpikir dan bertindak, agar hidup ini damai dan indah ya Rabb. Ya Allah, karuniakan kepada kami taufik-Mu agar kami memiliki kebesaran jiwa, selalu mampu memaafkan orang lain, selalu memiliki kekuatan untuk menopang kebaikan, memberi, dan selalu belajar dan berilmu. Ya Rabb, teguhkan hati kami untuk selalu berhati-hati, bersikap adil, halus kepada orang lain, dan mampu merasakan perasaan orang lain, menjadi penyantun dan lembut, sabar, pemaaf, dan selalu berterima kasih kepada orang lain ya Rabb. Ya Rabb, jadikan diri ini menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menjaga dan memelihara, memperhatikan dan merasakan pengaduan orang lain, teliti dan mengawasi, bijaksana dan simpati, bisa memperhatikan keinginan orang lain, bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang luhur ya Rabb. Ya Allah, wahai Engkau yang Maha Agung, karuniakan kepada kami hati yang bersih, yang selalu peka terhadap segala sesuatu,
Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Nolongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu, ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, lisan yang selalu basah menyebut asma-Mu, ya Allah. Wahai Allah, Engkau yang maha sabur, karuniakan kepada kami hati yang bisa bersabar dengan segala ujian-Mu. Jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati, melainkan jadikan apapun yang kami hadapi membuat kami semakin dekat kepadamu, semakin bersyukur atas nikmat-Mu, semakin ridho atas ketentuan apapun dari-Mu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an waladan shalihan wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga berhikmah dan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-subuh bada min tala'atihi والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل لجا من وفرته. الله 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 الرسل فضلا وعلا أهدى
Bukan nasabi alal hasabi kullun arabi fi khidmatihi. Keturunan yang baik, keturunan mulia, semua kaum Arab mengikutinya. As-subhu bada min tal'atihi wal lailu naja min wafratihi. Allah, 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 Allah. Jibrilun ata lailata Isra wa rabbu da'ahu li khidratihi. Jibril pun datang di malam Isra, Tuhan membawanya sebagai pengalaman. Subuh bada min tal'atihi wal lailu naja min wafratihi. Allah, 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 Allah. فمحمدنا هو سيدنا فليعز لنا بإشارته. Muhammad guru kami, kemuliaan bagi kami, kerana hidup bersama-samanya. As-subhu bada min tal'atihi wal lailu naja min wafratihi. Allah, 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 والليل دجا من وفرته. الله، 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 Allah, Allah, Allah.